Oke, kali ini gue akan kasih tutorial ngerakit sebuah relay. Gue beli semua ini di harga 26.000 dan itu udah termasuk murah banget. Yang biasanya orang jual kan sampai gocap sampai 100.000, malah mungkin ada kali ya. Dan ternyata bisa lebih murah lagi dari itu. Coba aja ntar cek di akhir video. Simak terus dan tonton terus sampai habis ya. Oke, di sini gue akan kasih lihat bahan-bahan yang akan gue pakai. Yang pertama pastinya kita buka dulu plastiknya nih. Nah, ini semuanya merek Caliburn ya, dan itu nggak tahu sih udah dari kapan dia bikin, cuma kualitasnya bagus loh, lihat kabelnya gede-gede gitu loh. Nah, ini juga relaynya Caliburn, tadi rumah relaynya Caliburn. Sebenarnya semua relay sama aja kok, dari bentuknya, dari fungsinya sama kok. Gue udah pakai relay ini udah selama sebulan, buat D2 gue aman-aman aja tuh. Nah, di sini dapat ada gantungannya juga ya tuh. Oke, sebelum kita rangkai, kita kupas dulu nih kulit kabelnya. Nah, kalau di sini gue biasanya pakai korek, terus gue tarik gitu ya. Kalian bebas pakai cara apa aja, yang penting aku kupas semua nih kabelnya. Kalau gue emang dari dulu udah kayak gini pakai caranya, cuma bikin tangan jadi kapalan gitu coy. Oke, setelah semuanya dikupas, ntar tinggal diputer aja tuh kayak gitu, supaya itu kawatnya jadi tebel dan nggak mudah bengkok, dan nantinya juga kalau buat nyambungin jadi lebih gampang. Nah, soal skema kabelnya nanti gue kasih lihat, gue kasih durasi yang lama tuh gambarnya. Oke, semuanya udah siap gini, tinggal langsung aja kita colok sama relaynya. Posisinya nggak bisa dibolak-balik ya, jadi tuh pinnya ada yang beda satu tuh yang di atas. Nah, itu ntar masuk ke yang beda. Nah, ini skemanya ya kayak gini. Beberapa orang mungkin skemanya beda-beda, cuma gue pakainya yang kayak gini. Udah dari dulu, mau buat klakson, mau buat lampu, gue skemanya kayak gini semua sama. Dan itu masih gue pakai sampai sekarang ya, jadi ya nggak ada masalah sama sekali. Sebenarnya ada satu tuh yang skema dari bawaan relay Bosch ya, itu tuh nggak tahu kenapa selalu bikin relay gue rusak. Nanti gue jelasin di belakang. Nah, setelah udah tahu posisinya, langsung aja tuh colok ke rumah relaynya. Udah dah jadi, tinggal lu sambung-sambung aja tuh kabelnya. Yang kuning ke positif aki, hijau ke positif saklar, yang merah itu outputnya ya, terus yang warna putih negatif. Nah, kalau misalkan kalian dapat warnanya beda, kalian bisa ikuti angkanya tuh, 86 di mana, 85 di mana, 87 di mana. Pokoknya ikutin aja tuh yang gambar skema yang gue kasih, itu yang gue pakai sampai sekarang ya. Nah, kalau misalkan udah ikutin cuma belum work, coba diperiksa lagi kabelnya ya. Biasanya antara kabelnya nggak ngarusin arus, atau kabelnya kelupas, ada banyak masalah ya pokoknya. Nah, kalau temen gue kasusnya waktu itu kabelnya beda men, jadi dia kabel kecil ke kabel gede gitu, jadi kurang ngalirin. Nah, yang positif aki ini gue saranin pakai fuse box ya, pakai sikring. Jadi ntar kalau misalkan konslet nggak langsung rusak ke lampunya, nggak rusak juga ke akinya, jadinya nggak bakal bikin bahaya. Harganya cuma 4.500 ya tadi juga. Nah, ini tuh dia juga bisa digandeng ya, nanti gue kasih lihat cara gandengnya. Nah, kabel itu langsung aja dikupas, terus kalian sambung aja ke positif aki. Nah, nantinya akinya tuh ke sikringnya dulu, baru ke relay, jadinya aman dah tuh. Nah, kalau kita lihat yang kuning tuh positif aki ya, jadi kita nyambungnya ke yang kuning. Kalau misalkan kalian pakai dua relay, kalian juga bisa kok langsung satuin aja tuh dua relay itu satu sikring, nggak masalah. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas atau gimana, tolong di komen aja, nanti insya Allah gue jawab semua ya. Oke. Nah, selagi gue nyambung kabel, tolonglah di subscribe gitu. Lihat tuh subscriber gue dikit dir, tolong ini sama bang, tolong banget ini subscribe lah. Kalau menurut kalian ini berguna, tolong channelnya di subscribe dong bang, nanti gue bikin video-video unik lainnya ya. Nah, ini pas kita tes lihat itu ada LED hijau tuh di dalamnya, kalau itu kedip berarti berhasil. Nah, ada juga tuh yang LED-nya nyala terus gitu. Nah, itu tuh biasanya kalian pakai relay set dari Bosch, relay dan kabel ya. Nah, biasanya tuh kasusnya itu dia nyambung terus gitu loh,
Jadi aki udah alirin, udah standby gitu. Jadi istilahnya arus aki udah ngalir duluan ke saklar, jadi saklar ngebuka terus tuh udah ready. Itu yang bikin relaynya yang bikin rusak ya. Itu gue udah berkali-kali ganti tuh pakai relay set, kabel set dari Bosch, dan akhirnya kabelnya gue urutin lagi karena gara gue ganti relay mulu. Biasanya tuh yang 30 sama 85 sering ketukar tuh, jadi yang harusnya kabel saklar langsung ke aki, dia jadinya nyala terus dah tuh relaynya. Itu bikin aki tekor juga tuh. Ini berdasarkan pengalaman gue aja ya, jadi gue bukan mau ngejatuhin siapa-siapa atau ngalahin siapa-siapa, cuma ini pengalaman gue aja, udah 2 motor kayak gitu. Yang bener itu lampu hijaunya kedip ya, jadi bukan nyala terus. Ini sebenarnya ada suaranya, cuma suaranya nggak ke rekam, jadi ada suara tuh klik 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 gitu, itu suara solenoidnya nyentuh ke si relay. Cuma sayangnya nggak rekam aja, jadinya nggak kedengeran, sorry ya. Nah setelah udah work semua, nanti kita coba ke lampunya. Nah karena lampunya itu juga ada 2 mode, yang satu putih yang satu kuning, jadinya gue bikin 2 rangkai relay ya, sama kayak tadi nih rangkaiannya, tinggal kalian satuin aja kabelnya, yang putih kuning ke kuning, rangkaiannya juga yang sama, sambungin aja tuh. Nah cuma yang nggak disambungin itu output sama kabel saklarnya tuh, karena saklarnya nanti kan beda tuh. Jadi yang warna merah tadi kan output tuh merah satu ke warna putih, terus yang warna kuning pakai yang merah satunya lagi. Saklarnya juga dibedain, saklar satu ke yang hijau satunya, yang saklar satunya lagi ke hijau yang satunya lagi, yang relay kedua. Jadi yang cuma disatuin yang positif aki, yang ke sikring ya, yang ke sikring tadi, sama yang negatif aki atau ke masa ground, itu yang kalian satuin. Sisanya tinggal yang kabel saklar sama kabel output tuh yang di kalian pisah karena dia sendiri-sendiri. Nah itu gua tes ya tuh, kedip kan hijau berarti udah work tuh, jadi nggak nyala terus, nggak bikin aki rusak, nggak bikin relay rusak, nggak bikin lampu kalian juga rusak. Kalau udah kayak gini tandanya aman deh tuh, langsung bisa nanti bisa disambung ke lampunya. Oke langsung aja gue tes ke lampunya ya, kita lihat work atau enggak. Di sini gue pakai lampu D2X1 GT dari Vialto ya, tuh nyala ya, yang putih. Itu yang relay pertama, nanti yang relay kedua warnanya kuning. Terang banget coy, gila itu sinar matahari aja sampai ketutup anjir. Nah ini relay kedua yang warna kuning, kabelnya beda tuh, hijaunya ada 2 kan. Nah ntar saklarnya juga bisa beda tuh, putih hijau. Nah nanti untuk buat saklar piu-piunya ada di belakang ya, saklar dim atau saklar tembak, kalian bebas nyebutnya gimana, cuma biasanya orang nyebutnya saklar piu-piu, gampang kok pakai microswitch, ntar gua kasih tahu di belakang. Nah udah work tuh, tinggal kalian terpasang di motor, dipanjangin kabelnya. Nah buat selanjutnya gue akan kasih tahu gimana caranya lu biar hemat lagi nih, bisa lebih murah lagi. Lu cari aja kabel yang gak kepake sama beli skun tadi tuh, harganya cuma 250 perak lah. Nah kalian nyambungin kabelnya bisa pakai tadi, pakai selongsong bakar tadi, atau enggak isolasi kabel. Nah ini skunnya gue pakainya cewekan ya. Cara nyambung ke skunnya juga gampang kok, lu kupas aja kabelnya sampai bisa ke makan sama skunnya tuh, bisa dijepit. Nah ntar lu bengkokin aja tuh si skunnya sampai ngejepit kuat tuh, gue tarik juga nggak bakal copot. Nah lu bikin dah tuh 4 kabel kayak gitu, dan kalau ada covernya lu pakai aja covernya, kalau nggak ada ya pakai selongsong bakar tadi. Nah ini bebas dah tuh lu pakai kabel warna apa, yang penting rangkaiannya sama kayak tadi. Terus lo inget-inget deh tuh warna kabel dan output inputnya gimana. Cuma gue kasih tahu dulu nih minusnya kalau kayak gini ya, karena ini nggak pakai dudukan relay kayak tadi tuh, jadi kalau kabelnya ketarik ya copot gitu. Sebenarnya kalau
bisa-bisa aja kalau mau dikencengin, cuma ya tetap aja kalau ketarik dicopot, ntar relaynya nggak bisa nyala gitu. Jadi gue lebih saranin lu pakai rumah relay tadi. Dan lu juga kalau mau naruh sikring juga bisa di gandengin tuh sama rumah relaynya. Sebenarnya sistem kerjanya sama, cuma ya kayak dari ininya aja sih, paling penampilan sama cara nempatinnya rada susah. Lanjut ke saklar piu-piu atau saklar dim ya. Ini ada suaranya nih, kalian dengar. Enak banget ya suaranya, anjay. Caranya gampang nih, kalian bikin kayak tadi tuh pakai 2 skun yang cewekan, terus kalian sambung tuh ke yang skun bawah sama skun yang kedua di dekat yang bawah. Nah itu buat nanti input outputnya tuh. Nah untuk skun yang atas nggak pakai ya, jadi yang skun kedua nih langsung aja ke lampu jauh yang kalian mau buat dim. Kalau gue sih ke ini ya, relay ke saklar relay yang kedua tuh yang kuning tadi, terus yang birunya ambil dari tracer, bisa dari kontak bisa. Nah gue tes ya, ini kan lampu kuningnya nyala tuh, itu lampu jauh ya. Oke, berarti bener lampu jauhnya tuh yang hijau satu lagi tuh. Nah kabel yang di bawah masuk ke yang gue bilang tadi, ke kontak atau ke saklar on, jadi ntar dia ngambil sinyal dari situ. Udah deh, jadi ngasih sinyal ke relaynya nyalain si lampu jauh tadi. Enak banget dah suaranya. Nah kita coba ya, nih posisi lagi lampu putih terus kita dim. Nah oke, segitu aja video gue kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, tolong lah, ini bang dikit banget itu gue subscribernya, belum sampai gope anjay, tolong ini mah. Nanti gue bikin video unik lainnya insya Allah ya, ditunggu aja, tolong subscribe. Semoga bermanfaat. Reddit safe and see you next time.